Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang klasifikasi Aves. Yang pertama ada Biohias atau Grassula robusta. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Sturnidae, genus Grassula, spesies Grassula robusta. Manfaatnya yang pertama, penyebar biji hutan yang efektif, membantu regenerasi pohon. Yang kedua, memangsa serangga kecil sehingga menekan populasi hama alami. Fakta uniknya, termasuk burung paling mahir meniru suara manusia dan suara lingkungan. Yang kedua, hanya ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia atau endemik. Kerugiannya yang pertama, jika diperkenalkan ke wilayah lain, bisa bersaing dengan burung lokal atau kompetisi makanan atau sarang. Yang kedua, jadi target perdagangan ilegal yang menyebabkan kerugian ekologis karena populasinya turun drastis. Selanjutnya ada burung kakatua jambul kuning. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Psittaciformes, famili Kakatuidae, genus Kakatua, spesies Kakatua galerita. Manfaatnya yang pertama, menyebarkan biji pohon berbiji keras melalui paruh kuatnya. Yang kedua, mengontrol populasi serangga di habitatnya. Fakta uniknya, yang pertama, paruhnya terus tumbuh sepanjang hidup dan harus diasah dengan mengupas kayu. Yang kedua, hidup dalam kelompok sosial yang sangat solid. Mereka saling merawat dan berkomunikasi kompleks. Nah, selanjutnya kerugian. Yang pertama, dapat merusak tanaman pertanian, yaitu buah, jagung, biji-bijian. Yang kedua, populasi di beberapa daerah mengalami konflik dengan manusia karena vokalnya yang keras. Selanjutnya ada burung hantu serak Jawa. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Styracoformes, famili Titonidae, genus Tito, spesies Tito alba javanica. Manfaatnya, predator tikus yang sangat efektif untuk mengurangi hama pertanian tanpa pestisida. Yang kedua, populasi stabil berarti ekosistem malam yang sehat. Fakta unik, bisa berburu dalam gelap total karena pendengarannya sangat sensitif dan akurat secara spasial. Kedua, suaranya bukan huus seperti burung hantu film, lebih seperti suara serak atau mengesek. Kerugian, hampir tidak punya dampak negatif ekologis, kadang dibunuh karena mitos atau kepercayaan keliru, sehingga kerugiannya lebih bersifat sosial bukan ekologis. Berikutnya ada burung gagak hutan. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Corvidae, genus Corvus, spesies Corvus encha. Manfaatnya memakan bangkai dan sisa organik, membantu membersihkan hutan dan menekan penyebaran penyakit. Selanjutnya juga memakan serangga yang merusak tanaman. Fakta uniknya, termasuk burung dengan kecerdasan tinggi setara anak manusia usia 5-7 tahun dalam beberapa tes pemecahan masalah. Yang kedua, bisa mengenali wajah manusia dan mengingatnya bertahun-tahun. Kerugiannya, pertama, di beberapa area bisa memakan buah-buahan di kebun atau tanaman jagung. Yang kedua, kecerdasannya membuatnya mampu memonopoli sumber makanan, berpotensi menekan burung lain. Selanjutnya ada elang Jawa. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Accipitriformes, famili Accipitridae, genus Nicetus, spesies Nicetus bartelsi. Manfaatnya yang pertama, mengontrol populasi hewan kecil atau tupai reptil kecil, burung kecil, untuk menjaga keseimbangan trofik. Yang kedua, indikator penting hutan sehat. Jika elang hilang, ekosistem biasanya rusak. Fakta uniknya, yang pertama, menjadi inspirasi lambang Garuda Indonesia karena penampilannya yang gagah meski bukan spesies yang sama. Yang kedua, salah satu raptor paling langka di dunia dan hanya ada di Jawa. Kerugiannya, hampir tidak ada kerugian ekologis. Kasus langka seperti bisa memangsa ayam kampung, tetapi hanya jika habitatnya sudah rusak. Selanjutnya, ayam hutan
Lautan Merah. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus gallus. Manfaatnya, sumber genetik penting untuk pemuliaan ayam, pengendali serangga alami, memperkaya keanekaragaman hayati di hutan sekunder, dan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Fakta uniknya, ayam betina dapat menyimpan sperma pejantan hingga several minggu di dalam saluran reproduksi. Nah, ini memungkinkan pembuahan terjadi meski tidak kawin lagi dalam waktu dekat. Ayam hutan dapat berlari hingga 15-20 km per jam untuk menghindari predator. Untuk kerugiannya yaitu dapat merusak tanaman muda saat mencari makan, bisa menyebarkan penyakit ke ayam peliharaan, dan juga bisa menjadi kompetitor pangan bagi burung tanah lain. Selanjutnya, elang bondos atau Haliastur indus. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Accipitriformes, famili Accipitridae, genus Haliastur, spesies Haliastur indus. Manfaatnya yaitu pengendali populasi hama dan pemakan bangkai untuk menjaga kebersihan lingkungan. Fakta unik dari elang bondos, yang pertama, disebut elang pemulung karena elang bondos sering memakan bangkai atau sisa makanan sampah. Yang kedua, habitat favoritnya adalah daerah pesisir atau rawa mangrove dan tepi sungai. Yang ketiga, sayapnya lebar sehingga mampu melayang lama tanpa mengepak. Kerugian dari elang bondos yaitu kadang memangsa anak ayam atau unggas kecil milik warga. Kerugian yang kedua, dalam kondisi ekstrim dapat mengganggu kolam ikan atau tambak. Yang selanjutnya ada burung kutilang atau dengan nama latin Pycnonotus aurigaster dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Pycnonotidae, genus Pycnonotus dengan spesies yang tadi Pycnonotus aurigaster. Burung kutilang sendiri memiliki manfaat sebagai penyebar biji yang membantu regenerasi tumbuhan, mengurangi hama serangga di kebun, dan mudah berbunyi sehingga menjadi indikator lingkungan yang sehat. Fakta unik sendiri, pandai meniru suara, di beberapa daerah dianggap hama buah dan membantu penyegaran biji tanaman dan menjaga regenerasi hutan sekunder. Kerugian burung kutilang sendiri yaitu sering dianggap hama buah dan populasinya yang sangat adaptif bisa mengalahkan burung kecil lain di perkotaan. Dan selanjutnya ada burung merpati dengan nama latin Columba livia. Klasifikasinya kingdomnya masuk Animalia, Phylumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Columbiformes, familinya Columbidae, genusnya Columba, dan spesiesnya seperti tadi Columba livia. Memiliki manfaat sebagai penyebar biji, digunakan sebagai hewan lomba atau merpati pos, dan digunakan dalam riset ilmu syaraf dan kognitif karena kemampuan memorinya yang tinggi. Fakta uniknya, mampu pulang ke sarang dari jarak ratusan kilometer dan burung setia pasangan. Mampu mengenali wajah orang yang pernah memberi makanan atau mengganggu mereka. Dan yang untuk kerugiannya yaitu kotorannya dapat merusak bangunan dan menimbulkan bau dan dapat menyebarkan penyakit tertentu jika populasinya terlalu padat. Yang terakhir ada burung cendrawasih atau dengan nama latin Paradis apoda dengan klasifikasi kingdomnya masuk Animalia, Phylumnya Chordata, kelasnya masuk Aves, ordonya Passeriformes, genusnya Paradisae, genusnya Paradisae, spesiesnya seperti tadi Paradisae apoda. Manfaatnya menjadi penarik wisata alam dan meningkatkan ekonomi lokal, menunjukkan keanekaragaman hayati tinggi pada hutan Papua. Fakta uniknya dianggap seperti burung dari surga dan terkenal dengan tarian kawinan yang sangat indah. Kerugiannya, cendrawasih umumnya tidak merugikan manusia. Kerugiannya lebih terkait sistem ekologi atau interaksi tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.